Bidang seni bela diri. Jisuang menjelaskan, masing-masing dari 18 negara bagian Kekaisaran Shenhuo memiliki 6 kuota. 3 orang bersaing untuk peringkat surgawi, dan 3 orang bersaing untuk peringkat bumi. Saya akan mengajak Anda mengenal mereka sekarang. Baiklah, Lu Yun mengangguk dan mengikuti Jisuang sampai ke lapangan seni bela diri. Wu Chang sedang menjelaskan banyak hal, dan di depannya, 5 orang berdiri tegak, semuanya puas dan bersemangat. Jelas sekali, mereka berlima adalah orang-orang yang akan berpartisipasi dalam perjamuan kaisar bersama-sama untuk bersaing memperebutkan peringkat. 3 dari mereka berusia di atas 25 tahun, dan mereka bersaing untuk mendapatkan peringkat surgawi. 2 lainnya berusia di bawah 25 tahun, dan mereka bersaing untuk peringkat duniawi. 2 peringkat langit dan bumi dibagi berdasarkan usia 25 tahun. Yang mulia, melihat kedatangan Jisuang, mereka berlima membungkuk sedikit, dengan sedikit arogansi di alis mereka. Jisuang mengangguk sedikit, menatap Lu Yun, dan memperkenalkannya sambil tersenyum, ini adalah Song Ba, dari Sekte King Feng, Sekte kelas 1 di Qingsu. Tahun lalu dia berpartisipasi dalam kompetisi untuk peringkat tanah dan mencapai peringkat ke-6 hari ini adalah pergi dan berkompetisi untuk peringkat surgawi. Orang yang pertama kali diperkenalkan Jisuang memiliki tinggi sekitar 1,83 meter dan kuat secara fisik. Adapun usianya, sudah terungkap dalam perkenalan Jisuang, dia baru berusia 25 tahun hari ini. Kuncinya adalah, Song Ba ini, yang tahun lalu berusia di bawah 25 tahun, memenangkan peringkat ke-6 di peringkat bumi ketika dia berpartisipasi dalam perjamuan kaisar. Namun sekarang dia telah mencapai usia 25 tahun, dia dapat segera mewakili Qingzu untuk berpartisipasi dalam perjamuan kaisar untuk berkompetisi untuk mendapatkan kursi di peringkat surgawi. Ini menunjukkan bahwa orang ini tahun lalu, kekuatannya sudah cukup untuk bersaing memperebutkan peringkat surgawi, tetapi ada batasan usia. Sisinya menunjukkan kekuatan Song Ba. Lu Yun bukanlah orang yang berwajah dingin. Saat dia melihat wajah Song Ba yang baik hati, dia menjawab dengan sopan, senang bertemu denganmu. Kemudian, Jisuang memperkenalkan 4 orang lainnya kepada Lu Yun. Yang lainnya bukanlah siapa-siapa, kecuali 1 orang bernama Yi Zichen, yang matanya tampak penuh ketidaksenangan terhadap Lu Yun. Lu Yun bisa menyadarinya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Terlalu banyak orang di dunia ini yang iri dengan penampilan mereka. Meskipun mereka telah menggunakan teknik mengubah bentuk untuk mengubah penampilan mereka, namun ketampanan mereka tetap ada dan mereka tidak bisa menjadi jelek bagaimanapun mereka berubah. Lu Yun hanya mengira Yi Zichen iri dengan penampilannya. Karena, orang ini sungguh tidak kelihatan baik. Setelah Jisuang memperkenalkan kelima orang tersebut, saat giliran Lu Yun, dia hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, Suke, dari Dong Qiu. Don Qiu, Lu Yun menatap Jisuang dengan heran, dan segera menyadari bahwa Jisuang telah membuat nama tempat untuknya, tapi yang tidak diketahui Lu Yun adalah bahwa Dan Qiu ini memang ada. Itu juga merupakan tempat rahasia. Terlebih lagi, ini adalah alam rahasia yang bahkan lebih terpencil dari Kunlun. Sejauh mata memandang, ini penuh dengan gurun, dan tidak banyak orang yang terlihat. Terus terang, Kunlun adalah tempat rahasia di mana anjing menangis ketika melihatnya, jadi Dan Qiu ini adalah tempat di mana kumbang kotoran akan mati kelaparan. Oleh karena itu, ketika kata Dong Qiu keluar, beberapa orang di bidang pencak silat tampak terkejut. Langsung, Song Ba adalah orang pertama yang berbicara, saudara Suke benar-benar luar biasa. Dia dilahirkan di tempat seperti itu, namun dia berhasil mencapai prestasinya. Saya sangat mengaguminya. Kata-katanya tidak diskriminatif, tapi lebih tidak masuk akal. Perjamuan Kaisar Api Ilahi adalah peristiwa besar yang menarik perhatian seluruh negeri. Raja Qingzu pasti tidak akan mengirim orang ke sana dengan santai untuk mempermalukannya. Alasan mengapa dia bisa menyukai Suke pasti karena ini Suke memiliki kualitas yang luar biasa. Kelima orang yang hadir semuanya dilahirkan dalam hak istimewa, tetapi Suke ini, yang bangkit dari gurun, secara alami mudah membangkitkan kekaguman. Namun sebagian lainnya mempunyai sikap berbeda. Yi Zichen berkata dengan nada buruk, Yang mulia, saya meragukan kekuatan Tuan Su. Meskipun Yi Zichen berkata dia meragukan kekuatan Lu Yun, dia tidak berani mengatakan apapun di bawah tekanan Raja Qingzu. Di hadapan Raja Qingzu, kamu meragukan adik laki-laki yang dipanggil oleh Raja Qingzu. Keesokan harinya, beberapa orang berangkat menuju ke Kekaisaran Shenhuo. Ketika Lu Yun pertama kali tiba, dia berpura-pura tidak peduli dengan urusan duniawi. Beberapa orang mengobrol dan memuji satu sama lain. Setelah 3 hari, kecuali Yi Zichen, Song Ba dan yang lainnya dicuci otak oleh Lu Yun, seolah-olah mereka baru saja terlambat bertemu, dan mereka hampir berlutut di Taoyuan untuk membentuk sebuah sumpah persaudaraan. Ketika dia datang ke Qingzu, Lu Yun juga ingin mendapatkan beberapa teman. Pertama, dia ingin tahu lebih banyak tentang perjamuan Kaisar Api Ilahi. Dalam perjalanannya, Lu Yun juga mengenal Qi 7788. Setiap kali perjamuan Kaisar Api Ilahi diadakan,
titik uji coba akan diatur secara acak, yang dianggap sebagai perkenalan. Jika Anda bahkan tidak dapat melewati uji coba pendahuluan ini, Anda tidak perlu berpartisipasi dalam perjamuan Kaisar Api Ilahi. Tentu saja, setiap saat di setiap benua, akan ada beberapa orang yang kurang beruntung yang bahkan tidak sempat masuk dalam daftar terpilih. Kecuali Songba, beberapa dari mereka adalah anak-anak dari beberapa pejabat tinggi dan bangsawan di Qingzhou, dan mereka tidak tahu banyak tentang persyaratan persidangan. Sebaliknya, ketika mereka berbicara tentang keindahan Kekaisaran Shenhuo, mereka bertiga langsung menyebut Tuhan. Kekaisaran Shenhuo telah menghasilkan banyak wanita jenius di ibu kotanya. Terakhir kali saya berkompetisi untuk peringkat bumi, saya bertemu beberapa dari mereka, dengan sosok dan ketampanan seperti itu. Hei, apa gunanya menjadi cantik? Siapa yang tidak cantik di antara mereka yang mengikuti permaisuri Qin di ibu kota? Jika saya benar-benar bisa memenangkan posisi teratas, saya akan bersedia menikahi wanita cantik yang dekat dengan Ratu Qin dan membiarkan saya hidup mengasingkan diri di pegunungan dan hutan. Ya, Ratu Qin memiliki kecantikan berbakat lain di sampingnya. Menurut rumor yang beredar, kudengar Ratu Qin sedang mencari kerabat untuknya. Beberapa orang berbicara tanpa ragu-ragu, terutama ketika berbicara tentang keindahan di sekitar Ratu Qin, ekspresi mereka mulai menjadi vulgar. Lu Yun tidak setuju. Keindahan macam apa yang belum dilihat Lu Yun? 7 saudara perempuanku. Di antara 7 bersaudara, jika Anda memilih satu secara acak, mereka semua cantik dan harum. Saya tidak bisa melayani ke-7 saudara perempuan saya yang cantik, jadi mengapa saya harus memikirkan kecantikan lainnya? Bagaimana dengan Ratu Qin? Tunggu aku menyelamatkan ibu mertuamu dan kembali berlatih selama 10 atau 8 tahun. Ketika saatnya tiba, aku akan menjagamu, Kaisar Api Ilahi. Sekelompok orang berjalan melewati gurun dan menuju oasis. Cuaca yang membosankan akhirnya membawa secercah kehidupan. Namun semakin ia melangkah, rasa takut menghampirinya. Tampaknya tidak ada akhir di depan. Entah berapa lama, tapi saya mendengar suara gemericik air. Lagu bab berhenti. Sambil menunjuk ke dalam oasis, ia berkata, air terjun di depan adalah titik uji coba. Kita harus melewati air terjun tersebut untuk lolos uji coba. Setelah mendengar perkataan Songba, beberapa orang pun menghela nafas lega. Lu Yun melihat ke depan dengan rasa ingin tahu. Konon itu adalah air terjun, tapi itu hanya tirai air setinggi puluhan kaki. Bahkan jika Anda langsung masuk, pakaian Anda paling banyak basah. Apakah kamu yakin akan melewati air terjun ini? Bisakah benda ini disebut air terjun? Lu Yun bertanya sambil tersenyum kering. Beberapa orang memandang Lu Yun seperti orang udik. Songba melangkah maju dan menjelaskan, Saudara Su, saya tidak tahu. Ada alasan mengapa kami menyebut tirai air ini sebagai air terjun. Oh, Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya air ini bukanlah air biasa. Itu adalah air ilahi Tianyi yang legendaris. Lu Yun mengamati dengan cermat, dan benar saja, ada penghalang tak terlihat di depannya, yang sangat aneh. Kelihatannya sederhana, namun momentum agung mengalir ke arah Anda. Tianyi Sensui, apa itu? Melihat Lu Yun yang terlihat bingung, Yi Zichen berkata dengan nada menghina, setelah kamu menyentuh air ilahi Tianyi ini, kamu akan kehilangan semua kultivasimu, dan kamu tidak akan berbeda dari orang biasa. Air, semua hilang, tidak ada tulang yang tersisa. Air ilahi hari ini, hanya mengandalkan kultivasi dan kecepatan saja tidak cukup. Ya, untungnya saya menyiapkan senjata ajaib untuk menghindari air. Saya juga mengambil beberapa senjata spiritual dari rumah, itu sudah cukup. Saudara Yi beruntung kali ini. Dia sendiri yang mempraktikkan api aneh. Selama dia bisa mengendalikan api aneh untuk menahan air ilahi dan gerakannya cukup cepat, itu akan mudah. Beberapa orang melirik Yi Zichen dengan iri. Songba memandang Lu Yun dan bertanya, Saudara Su, harta apa yang telah kamu persiapkan? Tidak, Lu Yun tertegun dan menggelengkan kepalanya. Belum lagi Raja Qingzhou tidak memberitahunya, tapi ada air ajaib di langit. Kedengarannya kuat, tapi jika bisa diatasi dengan api. Dengan sedikit air ini, apakah Anda masih perlu memikirkan sesuatu untuk dilakukan? Apakah segel api kaisar milikku tidak cukup? Dalam keadaan linglung, Lu Yun merasa air ilahi Tianyi di depannya tampak sedikit takut dengan segel api kaisar di tubuhnya. Setelah mendengar bahwa Lu Yun belum melakukan persiapan apapun, beberapa orang juga tersenyum canggung. Saudara Su tidak membuat persiapan apapun, jadi dia pasti memiliki cara yang luar biasa. Trik macam apa yang ada? Mungkinkah bayi Anda membuat saya tidak bisa menggunakannya? Di antara mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam uji coba, siapa yang tidak mau mengambil harta karun di bagian bawah kotak mereka? Siapa lagi yang begitu baik? Kedengarannya mereka semua adalah saudara yang baik, tetapi siapa yang tidak memanfaatkan situasi ini? Hanya Songba yang menghampiri Lu Yun sambil memegang 2 jimat di tangannya. Saudara Yi, saya memiliki 2 jimat penghindar air di sini.
Bagaimana kalau Anda mengendalikan api aneh dan menggunakan jimat penghindar air ini untuk membawa saudara Su ke sana? Sebelum Lu Yun sempat bereaksi, beberapa orang berkata, Saudara Song, tanpa jimat penghindar air, bahkan kamu pun akan kesulitan menghadapi air ilahi. Api aneh saudara Yi sudah cukup untuk membawa saudara Su melewati air suci bahkan jika dia tidak membutuhkan jimat penghindar air. Saudara Song, jangan khawatir. Yi Zichen melihat lelucon itu dari samping, menatap Lu Yun dengan tatapan merendahkan, dan berkata dengan sinis. Saudara Song, mengapa kamu perlu mengkhawatirkan saudara Su? Dia adalah seorang guru yang diundang oleh pangeran. Bagaimana sulitnya bagi saudara Su untuk hidup dengan air ajaib di langit? Lu Yun tidak menganggapnya serius, dan dia lebih menyukai Song Ba di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih, saudara Song. Tetapi saudara Yi benar, saya masih punya cara untuk menghadapinya. Air ilahi Tianyi. Beberapa orang memandang Lu Yun dengan aneh, seolah-olah mereka sedang memandang orang bodoh. Ada air suci pada hari ini. Bahkan jika Raja Qingzu datang, itu akan membutuhkan usaha. Mengapa Suke hanya mengatakan, air suci belaka? Anak yang keluar dari tempat rahasia yang terpencil itu bodoh. Sangat sombong. Melihat Yi Zichen tidak berniat membantu Lu Yun, Song Ba mengira Lu Yun sedang marah pada Yi Zichen. Dia membujuk, baiklah, saudara Su, kekuatan air ilahi Tianyi sangat kuat hari ini, jadi kamu tidak boleh gegabah. Ambillah 2 jimat penghindar air ini. Jika terjadi sesuatu, kamu masih bisa melarikan diri dengan selamat. Lu Yun tertawa keras dan melambaikan tangannya, saudara Song, jangan khawatir, itu tidak perlu. Air ajaib apa hari ini? Tidak ada salahnya sama sekali. Kata-kata Lu Yun menurunkan suasana hingga ekstrim. Beberapa orang terdiam pada saat yang sama, tidak tahu bagaimana menanggapi Lu Yun. Kedengarannya agak terlalu berpura-pura menjadi X. Beberapa orang sudah bersiap untuk melihat Lu Yun dikalahkan. Setelah hening beberapa saat, salah satu pemuda mengeluarkan sebuah bola dan melangkah maju. Saudaraku, izinkan aku mengambil langkah pertama. Saat dia berbicara, lampu hijau dari bola di tangan pemuda itu bersinar terang, mengembunkan sinar cahaya yang membungkus erat pemuda itu di dalamnya. Pemuda itu berjalan di atas angin, menuju formasi air ilahi Tianyi. Momen ketika menghadap air ilahi. Tiba-tiba situasinya berubah. Tianyi Sensui yang tampak biasa mulai berkumpul dengan cepat saat hendak disentuh. Dalam sekejap mata, tekanan kuat mengalir ke arah pemuda itu seolah-olah sedang menelan dunia. Melihat bahwa dia akan ditelan oleh air ilahi Tianyi, pemuda itu mengerang, dan air ilahi Tianyi langsung ditinju. Pemuda itu tidak berani mengabaikannya, dan mengandalkan keterampilan tubuhnya untuk keluar dari formasi dengan mudah. Saat bola itu menyentuh tanah, bola di tangan pemuda itu hancur pada saat yang bersamaan. Melalui air suci, Lu Yun juga melihat kerutan pemuda itu. Tentu saja terlihat sederhana, tetapi juga membutuhkan banyak usaha. Mengikuti jejak pemuda tersebut, beberapa orang pun mulai bersemangat untuk mencobanya. Saya akan mengambil langkah pertama juga. Yi Zichen mengambil tindakan. Bola api biru aneh muncul di tangannya, dan dia menatap air ilahi Tianyi di depannya. Air ilahi Tianyi mengembun lagi dan menyerang Yi Zichen. Ekspresi Yi Zichen tetap tidak berubah, api aneh di tangannya seperti naga yang berenang, dan dia melawan air ilahi Tianyi secara langsung. Saat kedua kekuatan bertabrakan, bahkan wajah Song Ba pun menunjukkan ekspresi ngeri. Tampaknya kultivasi saudara Yi menjadi lebih halus. Melihat berapa lama Yi Zichen bertarung dengan air ilahi Tianyi, Song Ba dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata ajaib mereka dan bergegas menuju formasi air ilahi Tianyi. Hanya Lu Yun yang berdiri di sana, tidak tergerak. Song Ba mengeluarkan jimat penghindar air dan berteriak kepada Lu Yun, saudara Su, manfaatkan momen ini dan masuklah bersamaku. Tidak perlu. Semua orang terdiam, dan bahkan Song Ba bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pikiran Lu Yun. Saudara Su, aku akan pergi sekarang. Song Ba menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergegas menuju formasi air ilahi Tianyi. Beberapa dari mereka menunjukkan kemampuan khusus mereka dan bergegas keluar dari formasi satu demi satu. Lu Yun adalah satu-satunya yang berdiri di sana. Lu Yun tidak takut, memandangi langit mendung yang gelap, dia benar-benar tersenyum. Dia berjalan menuju formasi air ilahi Tianyi selangkah demi selangkah. Detik berikutnya, air ilahi Tianyi terbuka seperti suara gemuruh. Air ilahi Tianyi, yang awalnya setinggi puluhan kaki, berubah tanpa batas pada saat ini, dalam sekejap mata, itu benar-benar membentuk air terjun setinggi 100 kaki, melonjak ke arah Lu Yun sangat. Song Ba, yang berada di belakang formasi, terus berteriak kepada Lu Yun, saudara Su. Lari. Meskipun beberapa orang berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti Tianyi Sensui. Air suci ini memiliki kebijaksanaan. Baru saja kita menghancurkan formasi satu demi satu, saya khawatir kita akan membuat Sensui ini tidak puas. Sangat mustahil bagi saudara Su untuk menghancurkan formasi saat ini.
Songba meninju tanah, merasa sangat menyesal. Saudara Su, aku minta maaf padamu. Aku harus menarikmu untuk menghancurkan formasi bersama-sama. Lu Yun, yang berada dalam formasi, berdiri dengan tenang di kehampaan menghadapi gelombang turbulen air ilahi Tianyi. Tepat ketika Tianyi Sensui hendak menelan Lu Yun menunjukkan cibiran di sudut mulutnya dan berteriak dengan keras, sungguh lancang. Segel api kaisar di tangan Lu Yun menyala sedikit, dan dia melambaikan tangannya menghadap formasi air ilahi Tianyi. Ledakan, saya melihat kilat dan guntur di langit, dan guntur yang memekakkan telinga menembus telinga semua orang. Detik berikutnya, saat Lu Yun melambaikan tangannya yang besar, gelombang besar air ilahi Tianyi dibubarkan secara paksa. Air ilahi Tianyi sepertinya merasakan kekuatan segel api kaisar Lu Yun. Lautan luas air ilahi Tianyi benar-benar tersentak. Lu Yun pindah. Mengikuti jejak Lu Yun, Tianyi Sensui menyebar seolah-olah menghadapi musuh alami. Setiap langkah yang diambil Lu Yun membuat Tianyi Sensui terus menyerah. Ini, Songba dan yang lainnya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan ekspresi terkejut, berdiri di sana dengan tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pertama kalinya saya melihat Tianyi Sensui seperti ini. Tianyi Sensui sebenarnya mengambil inisiatif untuk membubarkan, siapa Suke ini? Saudara Su sangat kuat. Dengan satu gerakan, dia bisa membubarkan air suci ini. Metode yang luar biasa. Aku, King Su, sebenarnya memiliki bakat-bakat muda. Sangat buruk. Orang ini, tidak menakutkan lagi. Ini sungguh menakutkan. Dengan cara seperti itu, tidak heran Raja Kingzu akan membawa Suke ke sini. Saya khawatir meskipun Raja Kingzu datang sendiri, dia tidak akan mampu melakukan ini, bukan? Awalnya, mereka semua berpikir bahwa Suke hanya mengucapkan kata-kata kasar, tetapi dengan lambaian tangannya, dia menakuti Tianyi Sensui. Yi Zichen juga tercengang. Metodenya menggunakan api aneh untuk melawan Tianyi Sensui jelas merupakan metode unik di antara 18 benua. Saya ingin menunjukkan tangan saya di depan Lu Yun dan memadamkan kesombongan Lu Yun. Tanpa diduga, saya belum pernah melihat metode Lu Yun sebelumnya. Metode Yi Zichen tidak ada bandingannya dengan Lu Yun. Apakah Anda masih berpura-pura menjadi seksi di hadapan orang lain? Jelas sekali, ada banyak orang dewasa dan mereka tidak memperhatikan saya. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang. Perjamuan Kaisar Api Ilahi ini, bersama Lu Yun, sudah pasti menjadi pemenang. Tapi Lu Yun tidak peduli sama sekali. Dia sudah lama berpikir bahwa segel api kaisar dapat menekan air ilahi Tianyi. Bagaimanapun, ini adalah perjamuan kaisar api ilahi yang diadakan oleh kerajaan api ilahi. Kerajaan api ilahi pastinya adalah air ilahi Tianyi. Apakah kamu bercanda? Api ilahi dari kerajaan api ilahi pasti dapat menekan air ilahi Tianyi ini. Kalau tidak, bagaimana kerajaan api ilahi mengizinkan keberadaan air ilahi Tianyi? Lu Yun memandang beberapa orang itu dan berkata dengan mudah, ayo pergi. Di dalam istana kekaisaran Shenhuo, seorang wanita sedang duduk santai di atas selir kekaisaran. Di bawah jubah pitonnya yang lebar, sepasang kaki seperti Jasper terlihat. Wanita ini memakai riasan tebal dan riasan tipis jantung orang berdetak kencang. Bahkan dibandingkan dengan selebriti papan atas, dia tidak menunjukkan kelemahan apapun. Tapi detik berikutnya, melihat pemandangan yang diteleportasi, wanita itu tampak galak dan membanting gelas wine di tangannya. Para pelayan di belakang mereka gemetar dan berlutut di tanah pada saat yang sama. Ratu, tenang, tenang. Setelah itu, wanita itu menjadi bahagia bukannya marah, dan tertawa keras, segel api kaisar. Itu pasti segel api kaisar. Saya tidak menyangka itu benar-benar datang. Dia memiliki tatapan tajam di matanya, niat membunuh meluap dari tubuhnya, dan seluruh istana tampak gemetar karena tawa. Akhirnya biarkan aku menunggu hari ini. Seketika ekspresinya mulai menawan, dia menjilat bibirnya, dan matanya mulai serakah. Aku sudah menunggu sekian lama, dan akhirnya aku menunggumu. Aku tidak menyangka gadis kecil ini memiliki selera yang bagus sehingga dia akan menemukan pria yang begitu tampan. Hei, sayang sekali jika orang setampan itu menjadi kuali. Anak kecil yang tampan, tunggu saja aku pasti akan membuatmu senang. Setelah melewati formasi air ilahi Tianyi, Songba dan kelompoknya telah mengubah sikap mereka terhadap Lu Yun. Untuk pria sekuat itu, beberapa orang tidak punya pilihan selain tetap diam. Tentu saja semua orang mulai meragukan identitas Lu Yun. Adapun nama Dong Qiu juga meninggalkan bekas yang mendalam di hati setiap orang. Rombongan beristirahat malam itu, dan keesokan paginya, beberapa dari mereka tampak malu. Yi Zichen dan yang lainnya juga pergi satu demi satu. Hanya Songba yang tersisa untuk menjelaskan kepada Lu Yun, Saudara Su, ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam perjamuan Kaisar Api Ilahi. Tingkat kedua dari perjamuan Kaisar Api Ilahi ini adalah milikmu sendiri. Untuk berpartisipasi dalam pemilihan bumi pemeringkatan, Anda harus lulus. Hanya di alam spiritual seseorang dapat memasuki ibu kota Kekaisaran Api Ilahi. Oh,
Alam spiritual, Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Songba terus menjelaskan, iya, setelah melewati ujian pertama, dalam waktu 3 hari, ujian alam spiritual akan terpicu. Adapun berhasil atau tidaknya, poin pertama tergantung pada keberuntungan, dan poin kedua, itu adalah mental diri sendiri, kekuatan. Itu dia, itu adalah jiwa. Keberuntungan. Bagaimana mengatakannya? Ya, Songba menarik napas dalam-dalam, pemicuan alam spiritual terjadi secara acak, dan seringkali ada orang yang tidak dapat memicu alam spiritual dalam waktu 3 hari dan tersingkir. Memicu alam spiritual juga membutuhkan peluangnya sendiri, sehingga setiap orang akan menemukan peluangnya sendiri saat ini. Setelah melewati uji coba alam spiritual, Anda akan menerima kartu pinggang. Dengan kartu pinggang tersebut, Anda dapat pergi ke ibu kota Kekaisaran Api Ilahi untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat bumi. Apa, bukankah ini tidak masuk akal? Apa perbedaan antara ini dan sebelumnya, ketika saya melemparkan resume saya ke perusahaan dan dipilih secara acak? Tentu saja, mungkinkah keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan? Bagaimana saya tahu di mana letak peluang saya? Terima kasih, Saudara Song. Lalu kita akan bertemu Kaisar Api Ilahi ketika kita tiba. Apa itu? Melihat ibu kota Kaisar Api Ilahi hanya berjarak 1 langkah, apa yang disebut alam spiritual ini justru membuat kepala Lu Yundun bertambah besar. Selama 2 hari berturut-turut, Lu Yun tidak tahu apa-apa, apalagi peluang, dan dia bahkan tidak melihat seseorang. Malam semakin tebal, dan lapisan awan serta kabut muncul di kabut. Tak jauh dari situ, sesosok samar berjalan perlahan ke arahnya. Mungkinkah alam spiritualnya akan terpicu? Saat berjalan masuk, kedua orang itu saling memandang. Detak jantung Lu Yun sepertinya berhenti selama beberapa detik, dan dia hampir tercekik. Berdiri di depannya adalah seorang wanita, dan seorang wanita dengan kecantikan luar biasa. Yang lebih keterlaluan lagi, kecantikan super ini hanya dibalut lapisan kain kasa putih. Pikiran Lu Yun menjadi kosong. Dia telah melihat terlalu banyak keindahan. Segala sesuatu tentang wanita di depanku ini hampir membuat takjub ketujuh saudara perempuannya. Dia begitu cantik sehingga Lu Yun merasa jika dia bisa tidur dengan wanita ini sekali saja, dia akan rela mati. Di saat yang sama, menghadapi tubuh monster yang menjulang ini, Xiao Lu Yun juga mengungkapkan kekaguman yang mendalam. Bagaimana bisa ada wanita secantik itu? Wanita seperti ini benar-benar ada di dunia nyata. Ia benar-benar melihat proporsi tubuh sempurna wanita ini, wajahnya yang cantik, kulitnya yang mulus, dipadukan dengan gumpalan kain kasa putih ini, ia tampak seperti peri yang turun ke bumi, namun tetap anggun. Bahkan kakak perempuanku yang tertua pun akan terlihat pucat di depan wanita ini. Jika saya pergi, siapa yang tahan? Tuan, suara wanita itu sangat lembut, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung jatuh ke pelukan Lu Yun. Saat itulah Lu Yun bereaksi dan dengan cepat berdiri dan memeluk wanita cantik itu ke dalam pelukannya. Bahkan melalui lapisan tipis kain kasa putih, seluruh tubuh Lu Yun terasa mati rasa saat menyentuh kulit yang berair. Melihat kecantikan menyedihkan di pelukannya, Lu Yun masih berpura-pura menjadi seorang pria sejati, tapi Lu Yun kecil sudah terpesona. Wanita yang merasakan semua ini segera berdiri, wajahnya memerah, dan dia memandang Lu Yun dengan ngeri. Tuan, maaf, saya terlalu tiba-tiba sekarang. Tidak kasar, tidak kasar. Lu Yun terbatuk 2 kali, mengenakan mantelnya pada wanita itu, dan dengan lambaian tangannya, api muncul di depan mereka berdua. Cahaya api menyinari wajah wanita itu, menambah sentuhan pesona. Setelah mengambil pakaian Lu Yun, wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Tuan." Lu Yun menahan pikiran batinnya dan telah melupakan alam spiritual. Dia bertanya dengan prihatin, "Nak, sekarang perjamuan Kaisar Shen Huo akan datang, mengapa kamu ada di sini seperti ini?" Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, wanita itu meratap dan menjawab dengan lemah, "Sejujurnya, Tuan, nama saya Xiao Xue. Saya dibesarkan di ibu kota Kekaisaran Shen Huo. Beberapa hari yang lalu, saya ditemukan oleh seorang pria berkuasa di ibu kota Kekaisaran. Dia bersikeras mengizinkanku menemaninya, tapi aku menolak, jadi aku kabur. Orang tuaku juga dibunuh oleh pria itu. Saya kebetulan bertemu dengan Tuan Muda." Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Namun ada satu aturan yang tidak berubah di dunia ini. Jika Anda seorang wanita cantik, Anda akan selalu memiliki kredibilitas. Melihat penampilan Xiao Xue yang menyedihkan, Lu Yun merasa kasihan di dalam hatinya. Orang-orang berkuasa itu, selain perempuan, apalagi kekurangan mereka. Chauvinisme macho muncul secara spontan di hati Lu Yun. "Nak, jika ini masalahnya, sebaiknya ikuti aku dulu. Aku akan melindungimu. Saat perjamuan Kaisar Shen Huo selesai, aku akan membawamu pergi dan memberimu kebebasan." Petik 2. Mendengar kata-kata Lu Yun, Xiao Xue langsung merasakan rasa aman yang tiada taraf. Melihat pria di depannya, hanya beberapa menit bergaul dengannya sepertinya dia bisa dipercaya seumur hidup.
Dia pasti tidak akan berbohong padaku. Apakah kamu menganggap serius apa yang kamu katakan? Xiao Xue bertanya dengan suara tercekat, air mata sepertinya memenuhi matanya yang berair. Lu Yun berdiri dan berkata dengan jujur, saya, Su Ke, akan melakukan apa yang saya katakan. Juga, aku seharusnya beberapa tahun lebih tua darimu. Kamu bisa memanggilku kakak Su, atau kakak Ke. Baik, saudara Ke. Kedua orang itu duduk di dekat api unggun, saling memandang dalam diam. Sial, kenapa aku jadi orang yang serius? Artinya, jika Anda bertemu saya, jika Anda bertemu orang lain. Wanita cantik seperti itu pasti sudah lama bercinta, bukan? Saudara Ke, apa yang salah? Sebaiknya aku pergi. Aku di sisimu. Jika pengkhianat itu mengetahui dan menyakitimu, aku akan merasa sangat kasihan padamu. Begitu kata-kata ini keluar, keterkejutan lain muncul di hati Lu Yun. Bukannya Lu Yun tidak menduganya, tapi Lu Yun tidak khawatir sama sekali. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, mungkinkah Anda lebih kuat dari Raja Kingsu? Ketika saatnya tiba, dia akan memenangkan tempat pertama di peringkat bumi, dan Raja Kingsu akan melindunginya. Para pejabat biasa tidak berani menyentuh diri mereka sendiri. Terlebih lagi, Lu Yun masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tidak, aku sudah bilang padamu untuk menjagamu tetap aman, dan aku akan menjagamu tetap aman. Lu Yun menepuk dadanya dengan benar, aku sudah mengatakannya di surat itu, dan aku akan memberimu kebebasan ketika saatnya tiba. Melihat ekspresi Lu Yun, Xiao Xue menggerakkan tubuhnya sedikit ke arah Lu Yun, wajah kecilnya yang pemalu tampak berlumuran darah. Aku percaya padamu, saudara Ke, Xiao Xue tidak perlu membayar apapun. Meskipun Xiao Xue lahir dalam kemiskinan, Xiao Xue benar-benar jika kamu bukan bunga mati atau pohon willow, aku hanya bisa menjanjikan tubuhmu. Sial, apakah itu berlebihan? Orang macam apa yang dia sakiti hingga membuat wanita cantik itu takut? Selain itu, wanita cantik seperti itu harus direbut oleh saudara laki-laki yang kuat. Tunggu sebentar, izinkan saya bertanya, siapa pengkhianat yang kamu bicarakan? Ratu Qin. Bukankah ini gila sekali? Setelah lama mengerjakannya, Ratu Qin ini masih memiliki kebiasaan ini. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan tertawa datar, kamu mengarang cerita ini, aku hampir mempercayainya. Ekspresi Xiao Xue sedikit berubah, dan senyuman muncul di wajahnya, saudara Ke, mengapa kamu mengatakan ini? Lu Yun mencibir, metodemu terlalu tinggi. Itu hampir mengacaukan pikiranku sekarang. Jika bukan karena jiwaku yang kuat, aku pasti sudah berada di bawah belas kasihanmu sekarang. Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa semua ini tidak sesederhana itu. Ada begitu banyak master yang menghadiri perjamuan Kaisar Api Ilahi, mengapa hal baik ini terjadi padaku? Apalagi wanita ini terlalu gila. Lakukan saja apapun yang Anda inginkan saat Anda muncul. Lagi pula wanita ini juga bodoh. Jika bukan karena penyebutan Permaisuri Qin, Lu Yun benar-benar tidak tahu apa-apa. Siapakah Ratu Qin ini? Bos Kekaisaran Shenhuo, dia ingin menangkapmu, tapi kamu masih bisa melarikan diri. Saudara Ke, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Xiao Xue tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi polos. Apakah kamu salah paham? Salah paham. Saat dia berbicara, niat membunuh muncul di mata Lu Yun, dan energi pedang keluar dari ujung jarinya, membawa niat pedang tertinggi, dan bergegas menuju wanita di depannya. Xiao Xue mengerutkan kening dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Lu Yun akan tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tidak berani lalai. Saat dia mengangkat tangannya, dinding es besar tiba-tiba muncul, dan dengan mudah menangkap energi pedang Lu Yun. Lu Yun memandang Xiao Xue di depannya sambil setengah tersenyum. Apa? Apakah kamu masih berpura-pura sekarang? Mendengar kata-kata Lu Yun, wajah cantik Xiao Xue mulai berubah. Matanya yang besar dan berair menatap ke arah Lu Yun. Di matanya yang serakah tertuju pada Lu Yun. Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kecantikan seorang wanita. Xiao Xue berkata sambil tertawa aneh, namun, aku tidak menyangka kamu bisa merasakan niat pedang seperti itu di usia yang begitu muda. Di antara percakapan, Lu Yun menggerakkan tubuhnya, meninggalkan serangkaian bayangan, dan meninju dinding es di depan Xiao Xue. Ledakan. Dengan suara keras, dinding es itu meledak dengan api yang sangat menyebalkan. Xiao Xue tidak panik saat melihat ini, dan mundur seperti hantu. Namun di detik berikutnya, wajah Xiao Xue berubah drastis dan ekspresinya menjadi rumit. Matanya tiba-tiba terbuka lebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, kekuatan iblis. Wah, siapa kamu? Xiao Xue tahu bahwa pria di depannya punya beberapa trik, tapi dia tidak menyangka pemuda ini benar-benar bisa melatih keterampilan sihir. Dengan aura yang mendominasi, dibandingkan sebelumnya, dia benar-benar berbeda. Pada awalnya, Xiao Xue mengira Lu Yun juga orang mesum tua seperti itu, tapi dia tidak menyangka anak ini bisa mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku.
Tunggu, melihat Lu Yun bersikap agresif dan tidak menunjukkan belas kasihan, Xiao Xue mengertakkan gigi dan bertanya. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Lu Yun tetap bergeming dan berkata dengan tenang, saya datang ke Kekaisaran Shenhuo ini dan tidak mengenal tempat itu. Satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengan saya adalah Permaisuri Qin. Siapa lagi yang ada di sana? Kamu muncul di hadapanku entah dari mana. Kamu mencoba beberapa kali untuk mengguncang hati tauku dan mengacaukan jiwaku, tetapi tidak berhasil. Kamu hanya datang untuk merayuku. Apa menurutmu aku bahkan tidak mengetahuinya? Xiao Xue tidak terkejut saat melihat ini, malah tertawa. Ya, dia memang yang dipilih oleh gadis itu. Apa yang tidak saya duga adalah bagaimana Anda menggunakan segel api ilahi di tangan Luo Li untuk keperluan Anda sendiri dan mengolah api kekaisaran. Tapi itu tidak penting lagi, semua yang ada padamu akan segera menjadi milikku. Cahaya biru muncul di tubuh Xiao Xue, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Lu Yun. Kedua orang itu saling memandang, dan ekspresi Xiao Xue mulai menjadi menawan. Dia mengangkat dagu Lu Yun dengan tangan kanannya dan berbisik di telinga Lu Yun, ayolah, tidakkah kamu ingin memilikiku? Lu Yun berdiri dengan tenang di tempat, dan energi hijau kuno langsung meledak. Wajah Xiao Xue penuh dengan keterkejutan, dia berteriak, tubuhnya terbang puluhan meter, wajahnya langsung pucat, dan dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah. Mustahil, mustahil, kenapa kamu memiliki jiwa yang begitu kuat? Xiao Xue berjuang untuk berdiri, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak sama sekali, dan bahkan tidak dapat berbicara. Dia menatap Lu Yun dengan waspada, tapi tidak ada ekspresi Lu Yun yang membuatku merasa kasihan padanya. Dia salah perhitungan. Pada saat itu, dia berencana untuk menyerang jiwa Lu Yun dengan paksa, tapi dia tidak menduganya. Saat dia menyerbu, dia menyesalinya. Jiwa Lu Yun seperti gelombang besar, dan bahkan memiliki keagungan yang sombong. Perasaan itu membuat Xiao Xue merasa takut ketika memikirkannya. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana orang muda seperti itu bisa mengembangkan jiwanya sedemikian rupa? Pada detik itu, sepertinya ada sepasang mata besar yang menatapnya dalam kehampaan, dan hampir dalam sekejap, dia akan menghilang menjadi abu. Jiwanya sendiri tidak layak disebutkan di depan Lu Yun. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Lu Yun menarik napas dan berkata dengan ringan. Xiao Xue mengertakkan gigi dan menatap Lu Yun di depannya. Lumpuh di tanah tanpa daya, mungkinkah kamu benar-benar tidak tahu tentang aku? Maukah kamu membunuhku? Saya tidak percaya ada orang di dunia ini yang tidak menginginkan saya. Lu Yun tidak menjawab. Dia hanya menutup matanya dan mengeluarkan energi pedang di tangannya lagi. Wanita cantik itu berubah menjadi cahaya biru dan menghilang di malam hari. Suke, di Kekaisaran Shenhuo ini, aku akan memastikan kamu tidak pernah kembali. Saat kata-kata itu jatuh, malam kembali hening. Di tanah, ada token emas tambahan. Lu Yun menyimpan token itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ujian alam spiritual ini benar-benar menakutkan. Jika bukan karena jiwaku yang kuat, aku mungkin sudah mati sekarang. Itulah kesalahanmu. Seharusnya kamu tidak menggunakan kecantikanmu untuk merayuku. Mungkin banyak orang di dunia ini yang menginginkanmu, tapi bagiku, apa yang lebih penting dari mereka? Dan kenapa aku tidak sama di mata mereka? Saat berbicara, pemandangan masa lalu dengan saudara perempuannya muncul di benaknya, dan Lu Yun hanya bisa menghela nafas. Tidak peduli betapa cantiknya kamu, bagaimana aku bisa mengecewakan mereka? Hatiku bisa dijadikan penunjuk jalan bagi langit dan bumi. Apa itu? Kekaisaran Shenhuo, di Aula Yangxin. Ratu Qin mengerutkan kening, wajahnya pucat, dan ada darah menggantung di sudut mulutnya. Seseorang datang. Beberapa pelayan mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Melihat penampilan Ratu Qin, salah satu pelayan merasa ngeri dan berkata, Ratu, ada apa denganmu? Permaisuri Qin menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata, sampaikan keputusanku dan minta Jenderal Zhou untuk menjaga hak asuh selir Yun dengan ketat. Juga, biarkan Suir datang menemuiku. Suke, aku menjadi semakin tertarik padamu. Saya tidak pernah berpikir Anda bisa menghancurkan klon saya dan mengganggu jiwa saya. Sekarang, sepertinya aku agak enggan melepaskanmu.